Pengungsi Rohingya kutuk kudeta tapi tak kasihan sama sekali pada Aung San Suu Kyi. Mereka mengatakan, kami menyadari watak aslinya. Pengungsi Rohingya mengutuk kudeta militer di Myanmar namun tak merasa kasihan kepada Aung San Suu Kyi. Dilansir Al Jazeera, mereka mengatakan tidak merasa prihatin atas lengsernya wanita itu. Pemimpin komunitas Rohingya Muhammad Yunus Arman mengatakan militer Myanmar telah menghabisi keluarga para pengungsi di negara bagian Rakhine saat Aung San Suu Kyi berkuasa. Dia tetap diam tentang itu, dia bahkan tidak mengucapkan kata Rohingya. Dulu kami biasa berdoa untuk kesuksesannya dan memperlakukannya seperti ratu kami. Tapi setelah tahun 2017 kami menyadari karakter aslinya, ujarnya, di kamp pengungsi Katupalong yang luas di distrik Cox's Bazar kepada Al Jazeera. Kami tidak merasa kasihan kepada Aung San Suu Kyi. Dia digulingkan dari kekuasaan sekarang. Distrik Cox's Bazar di Bangladesh Selatan adalah rumah bagi lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya yang dilupakan oleh Aung San Suu Kyi. Tempat itu merupakan pemukiman pengungsi terbesar di dunia. Diketahui bahwa warga Rohingya melarikan diri untuk mencari suaka pasca tindakan keras militer pada tahun 2017 di negara bagian Rakhine itu. Bahkan PBB mengartikan tindakan militer itu sebagai niat genosida. Selama 4 tahun terakhir kami telah membicarakan tentang kembali dengan selamat ke tanah air kami di Myanmar, tetapi tidak ada kemajuan yang berarti, kata Arman. Pemimpin komunitas Rohingya di Kem Taing Kali, Syed Ullah, mengatakan tidak khawatir soal kudeta. Kami telah lama hidup di bawah rezim militer. Pemerintah sipil Aung San Suu Kyi tidak melakukan apa-apa untuk kami. Mereka tidak memprotes genosida yang terjadi di komunitas kami. Sekarang militer berkuasa, kami merasa proses pemulangan kami semakin terhenti. Seperti diketahui, Myanmar dan Bangladesh kerap berselisih soal proses repatriasi yang berulang kali terhenti. Menteri Luar Negeri Bangladesh Aka Abdul Momen mengatakan perubahan rezim di Myanmar tidak serta-merta menghalangi proses repatriasi. Wanita iblis ini makin menderita. Kudeta militer karma bagi San Suu Kyi atas dosanya pada Muslim Rohingya. Militer Myanmar melakukan kudeta dan menangkap tokoh pro-demokrasi Aung San Suu Kyi hampir setahun yang lalu. Ia memimpin Myanmar setelah partainya NLD memenangi pemilu 2015 silam. Namun citranya sebagai tokoh demokrasi tercoreng karena dirinya tidak menunjukkan pembelaan saat etnis Rohingya di Myanmar dibantai oleh militer. Saat itu, San Suu Kyi diam 1000 bahasa bahkan di sidang Pengadilan Kriminal Internasional pada tahun 2019 lalu atas kekejaman terhadap Rohingya. San Suu Kyi membela militer Myanmar. Berbagai laporan menunjukkan bahwa militer Myanmar melakukan aksi genosida terhadap etnis Rohingya. Akhirnya, demi keselamatan jutaan Muslim orang Rohingya, mereka melarikan diri ke luar negeri, salah satunya Bangladesh. Kini tercatat sekitar 1 juta Muslim Rohingya berada di kamp-kamp pengungsian di Bangladesh. Berita kudeta militer di Myanmar menyebar dengan cepat kepada Muslim Rohingya di pengungsian Bangladesh. Ketika mendengar kabar penangkapan San Suu Kyi oleh militer, mereka bersuka cita dan merayakannya. Bagi Muslim Rohingya, San Suu Kyi memiliki dosa besar dan menjadi sebab mereka harus keluar dari tanah air mereka sendiri. San Suu Kyi adalah penyebab penderitaan yang selama ini mereka alami.
Dia adalah alasan dibalik semua penderitaan Muslim Rohingya. Kita sangat senang untuk merayakannya. Tokoh Muslim Rohingya yang lain juga memberikan pandangan serupa. Awalnya mereka berharap banyak pada San Suu Kyi, namun semua itu lenyap. Dia, Suu Kyi adalah harapan terakhir kami, tetapi dia mengabaikan penderitaan kami dan mendukung genosida terhadap Rohingya, kata Muhammad Yusuf, seorang pemimpin di kamp tetangga Balu Khail. Yusuf menambahkan seandainya otoritas Bangladesh memberikan izin, mereka akan melakukan pawai perayaan atas penahanan San Suu Kyi. Kini kabar terbaru, San Suu Kyi akan dihukum lebih dari 100 tahun. Demo anti-Cina mengerikan di Myanmar, korban tewas jadi puluhan orang. Setelah sekitar 10 pabrik Cina dibakar, para demonstran yang benci Beijing, demonstran itu menambah jumlah korban menjadi 39 orang. Data terbaru korban tewas itu disampaikan Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik serta seorang polisi. Kedutaan Besar Cina mengatakan banyak staf mereka terluka dan terperangkap dalam serangan pembakaran oleh penyerang tak dikenal di pabrik garmen di Langtaya dan telah meminta Myanmar untuk melindungi properti dan warga Cina. Beijing dipandang para demonstran Myanmar telah mendukung junta militer yang telah mengambil alih kekuasaan dari Suu Kyi. Media lokal melaporkan ketika asap membumbung dari kawasan industri, pasukan keamanan menembaki pengunjuk rasa di pinggiran kota yang merupakan rumah bagi para migran dari seluruh negeri. Mengerikan, orang-orang ditembak di depan mata saya, itu tidak akan pernah meninggalkan ingatan saya, kata seorang jurnalis foto di tempat kejadian yang tidak ingin disebutkan namanya. Televisi Myawadai yang dikelola tentara mengatakan pasukan keamanan bertindak setelah 4 pabrik garmen dan pabrik pupuk dibakar dan sekitar 2.000 orang telah menghentikan mesin pemadam kebakaran untuk menjangkau mereka.